Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu pada mata pelajaran Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, yakni Ibu Novianti MM, dan seterusnya teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri dalam tugas yang berjudul Manajemen Komunikasi dalam Lembaga Pendidikan Islam. Pengertian komunikasi menurut Islam. Komunikasi Islam berfokus pada teori-teori komunikasi yang dikembangkan oleh para pemikir Muslim. Tujuan akhirnya adalah menjadikan komunikasi Islam sebagai komunikasi alternatif, terutama pada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersesuaian dengan fitrah penciptaan manusia. Adapun pengertian komunikasi, lembaga pendidikan Islam adalah komunikasi yang terjadi pada lembaga pendidikan berfungsi untuk mengupayakan atau membantu memecahkan masalah-masalah pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam. Di dalam Al-Quran terdapat 3 ayat yang mengajarkan tentang komunikasi, yaitu Ali Imran surah 138, Al-Rahman surah ke-4, dan Al-Qiyamah surah 19. Misalnya dalam surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, Dia mengajarkannya manusia pandai berbicara atau berkomunikasi. Dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4. Selanjutnya, ada tujuan komunikasi dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, agar apa yang kita sampaikan, gagasan atau ide, dapat dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, supaya dapat memahami dan mengetahui keinginan orang lain. Yang ketiga, agar gagasan atau ide kita dapat diterima oleh orang lain. Dan yang keempat, dapat menggerakkan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu dalam melakukan pendidikan Islam. Berdasarkan hal-hal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi dalam pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan keberhasilan lembaga tersebut. Proses komunikasi dalam pendidikan. Komunikasi dalam pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam, merupakan unsur yang sangat penting kedudukannya. Bahkan itu sangat besar perannya dalam menentukan keberhasilan pendidikan atau lembaga pendidikan. Di dalam berkomunikasi, termasuk komunikasi dalam lembaga pendidikan Islam, akan melibatkan berbagai unsur seperti unsur pertama yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan yang berupa gagasan, ide-ide atau saran-saran yang dapat membantu dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Kedua, adanya komunikan atau orang yang diajak berkomunikasi dari komunikator. Yang ketiga, adanya tujuan yang hendak dicapai atau yang dibutuhkan. Yang keempat, adanya suatu gagasan maupun ide-ide yang perlu disebarkan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain dapat menerima atau merespon hal positif. Kelima, tersedianya yang dapat saluran yang dapat menghubungkan sumber informasi dengan penerima informasi, sehingga adanya timbal balik antara komunikator dengan komunikan. Keenam, adanya respon penerima informasi dari hasil komunikasi. Dan ketujuh, adanya gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi akibat salah menafsirkan pesan yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan.
Lanjut, ada prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi agar komunikasi itu lebih efektif ada 8, yakni berpikir dan berbicara dengan jelas, ada tujuan yang penting untuk disampaikan, ada tujuan yang jelas, penguasaan terhadap masalah, pemahaman proses komunikasi, dan penerapan dengan konsisten, mendapatkan empati dari komunikan, selalu menjaga kontak mata, suara yang tidak perlu keras atau lemah, atau menghindari ucapan pengganggu. Dan yang ke-8, komunikasi harus direncanakan. Dalam lembaga pendidikan Islam, kepala sekolah atau madrasah, perguruan tinggi, pesantren dalam kapasitasnya sebagai manajer seharusnya berupaya menerapkan komunikasi yang benar-benar efektif dengan terlebih dahulu mengkondisikan kualitas komunikator, komunikan, pesan-pesan dan komunikasi lingkungan komunikasi, media komunikasi, dan sebagainya. Semua pengkondisian ini untuk melakukan komunikan yang benar-benar mampu mengubah perilaku komunikan, baik para tenaga pengajar, pendidik, karyawan, siswa, mahasiswa maupun santri, atau siapapun yang sedang dalam posisi diajak berkomunikasi, termasuk juga wali murid, wali mahasiswa, atau wali santri. Efektivitas proses komunikasi dalam manajemen pendidikan. Menurut Mersetio Dono Saputro mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi ada beberapa ketentuan, yakni pertama, karena komunikasi mempunyai suatu maksud, maka suatu message atau stimulus selalu ditujukan kepada sekumpulan orang tertentu. Ini disebut penerima tertentu. Yang kedua, komunikator berkeinginan menimbulkan suatu respon kepada penerima yang sesuai dengan maksud yang dibawakan oleh message atau stimulus tertentu. Yang ketiga, ada suatu komunikasi dinyatakan berhasil jika respon yang timbul pada penerima sesuai dengan dimaksud komunikasi. Lanjut, pada unsur-unsur yang harus ada dalam komunikasi. Pertama, adanya komunikator. Yang kedua, adanya tujuan komunikasi. Ketiga, adanya gagasan atau ide. Keempat, ialah mediasi. Yang kelima, feedback atau umpan balik. Adanya feedback hasil komunikasi atau respon dari penerima berita. Yang keenam, adanya noise, gangguan yang tak terencana, hampir bisa dipastikan akan terjadi dalam sebuah proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan komunikator oleh komunikan yang berbeda pesan dengan yang disampaikan komunikator kepadanya. Lanjut, yakni ada etika komunikasi dalam Islam. Dari sejumlah aspek moral dan etika komunikasi, paling tidak terdapat 4 prinsip etika komunikasi dalam Al-Quran, meliputi fairness atau kejujuran, akurasi atau ketepatan, ketelitian, tanggung jawab, dan kesejahteraan. Dan itu pun dikatakan dalam surah An-Nur ayat 19 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Selanjutnya, ada fungsi dan manfaat komunikasi. Yang pertama, fungsi informasi. Yang kedua, fungsi ekspresi, fungsi kontrol, fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi dakwah.
Fungsi dakwah di sini untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan perjuangan bersama. Lanjut di sifat dan karakter lembaga pendidikan Islam dalam komunikasi. Lembaga pendidikan Islam bersifat holistik, terdiri dari lembaga pendidikan informal, non-formal, dan formal. Lembaga pendidikan Islam bersifat dinamis dan inovatif. Dinamakan dinamis karena lembaga pendidikan Islam tidak terpaku pada satu bentuk saja, melainkan mengambil berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan ilmu. Dan dikatakan inovatif karena lembaga pendidikan Islam selalu mengalami pembaruan dan pengembangan. Lembaga pendidikan Islam bersifat terbuka. Lalu lembaga pendidikan Islam bersifat masyarakat. Dan yang kelima, lembaga pendidikan Islam bersifat religius. Selanjutnya, ada hambatan yang terjadi dalam komunikasi. Menurut Sruden dan Sherman menjelaskan hambatan-hambatan komunikasi termasuk komunikasi pendidikan, yakni perbedaan antar individu meliputi perbedaan dan persepsi penafsiran, kemampuan menyimak dan status. Yang selanjutnya ada hambatan yang ditimbulkan oleh suasana psikologi. Lalu ada hambatan dalam mekanika komunikasi. Dan menurut Koswarsa menjelaskan banyak faktor yang menyebabkan komunikasi berjalan tidak efektif. Semua itu bersumber dari hal-hal berikut. Yang pertama, sikap pemimpin yang kurang tanggap terhadap masalah-masalah yang dihadapi bawahan. Yang kedua, adanya kekuatan psikologis yang mempengaruhi pemikiran para anggota lembaga. Yang ketiga, tindakan dan ucapan pimpinan yang terlalu idealis dalam memajukan lembaga usaha yang ia pimpin. Yang keempat, adanya usaha-usaha orang-orang mempunyai maksud buruk. Dan yang kelima, adanya pemberitaan yang tidak memenuhi persyaratan. Misalnya, pemberitahuan terlalu pasif sehingga sulit untuk dilaksanakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila mungkin teman-teman ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di kelas seperti mana biasanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.